Kembali di Anju Sore, pemirsa, Hamas menuding Israel berupaya melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Hal tersebut menyusul rentetan serangan yang menewaskan lebih dari 100 orang saat gencatan senjata berlangsung. Kelompok Hamas menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya yang terjadi di jalur Gaza, menyusul rentetan pengeboman yang menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina saat gencatan senjata berlangsung. Hamas menuduh Israel melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memaksakan realitas baru di jalur Gaza yang tengah dihujani serangan. Hamas pun tegaskan kembali komitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dan meminta para mediator serta para penjamin kesepakatan itu untuk memikul tanggung jawab mereka dan memberi tekanan segera kepada Israel agar menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel sedikitnya mengakibatkan 104 warga Palestina tewas, ratusan lain terluka dan puluhan bangunan hancur. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran Tengku Reza Shah. Selamat sore, Prof. Reza, apa kabar? Selamat sore Indonesia. Selamat sore. Prof. Reza, Anda bagaimana melihat bagaimana upaya provokasi terus dilakukan oleh Israel di tengah gencatan senjata ini dan impact-nya juga ada korban yang parah sekali. Tanggapan Anda? Saya memang ingkari tidak ada penengahnya. Dan dalam hal ini terasa sekali perlu adanya negara yang mampu menjadi penengah yang adil. Dan untuk itu saya sangat berharap ya, kalau perjanjian ini ingin sukses, maka Amerika Serikat harus turun tangan dan langsung mengingat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir dari perjanjian tersebut. Baik, Prof. Reza. Siap. Bagaimana kemudian Anda melihat upaya yang dilakukan oleh negara-negara kawasan di sana untuk menghentikan ya provokasi-provokasi Israel di tengah situasi gencatan senjata? Memang negara-negara di sekitar Israel itu dapat dikatakan lebih takut kepada Iran daripada kepada Israel, dan mereka sebenarnya memiliki kekuatan kolektif yang bisa menekan Israel, tapi tidak pernah mereka lakukan itu. Dan ini yang menjadi keprihatinan dunia, sehingga urusan ini tidak selesai-selesai. Sudah tidak terhitung perjanjian internasional yang dibuat, sudah tidak terhitung KTT. Terakhir ada KTT di Mesir, sebelumnya ada KTT 2 tahun silam di Arab Saudi yang mencakup negara-negara organisasi konferensi Islam dan juga negara-negara Liga Arab yang secara khusus memberi mandat kepada Indonesia dan Turki. Dan ternyata ya hanya berujung pada KTT saja. Ujung-ujungnya adalah negara-negara hanya berdiri, salam-salaman dan berfoto bersama, tapi tidak ada upaya untuk menekan agar pihak-pihak yang bertikai tersebut meredakan ketegangan di antara mereka. Kalau kita melihat statement dari Israel, mereka mengatakan Hamas yang melakukan provokasi. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Hamas, justru Israel yang melakukan provokasi dan melakukan pembiaran dari suatu gencatan senjata yang tidak berujung ini dengan melakukan pemboman sehingga mengakibatkan wafatnya lebih dari 100 orang. Jadi kita berhadapan dengan suatu situasi yang tidak ada penengahnya, tidak ada pemantaunya, dan pihak Hamas dan pihak Israel dibiarkan untuk menyelesaikan urusan mereka. Jadi intinya adalah panggung di Mesir tersebut adalah panggung diplomatik untuk Amerika Serikat, panggung diplomatik untuk Mesir, seolah-olah mereka sudah berusaha maksimal, tapi pada intinya adalah mereka membiarkan para pelaku di antara Hamas dan Israel untuk terus bertikai, dan hal itu tidak adil karena jumlah kematian sudah semakin meningkat. Kalau kita mengikuti pemberitaan dari Al Jazeera, dari CNBC, dari Times, itu sudah lebih dari 100 jiwa yang wafat dalam 24 jam terakhir. Oke, bagaimana dengan opsi penempatan pasukan perdamaian di sana, Prof? Apakah ini juga bisa menjadi opsi salah satunya untuk mengintervensi Israel?
Memang dalam menerjunkan pasukan perdamaian tersebut itu ada prinsip ya. Prinsip pertama adalah consent of the parties, yakni persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai itu adalah antara Israel dan Hamas. Israel tentunya akan sangat menseleksi negara yang bisa dapat kawasan tersebut. Tapi bagi untuk Hamas tidak berpikir negara yang direkomendasikan oleh PB itu dapat nanti pasukan yang datang tersebut akan memihak pada salah satu. Kemudian yang ketiga adalah non-interference. Non-interference artinya pasukan yang datang tersebut, yang ditugaskan oleh PBB tersebut tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri dari berbagai pihak. Ini tidak terlibat urusan domestik di Israel dan juga tidak terlibat urusan domestik yang ada di kalangan Hamas atau Palestina. Kemudian juga dalam nomor 4 adalah perihal penggunaan senjata tersebut. Diharapkan adalah pasukan yang datang itu tidak bersenjata berat dan mereka sangat-sangat berhati-hati dengan penggunaan senjata tersebut karena akan berurusan dengan masyarakat umum. Kemudian juga nanti mandat tersebut juga harus jelas, misalnya bagaimana misalnya melindungi masyarakat, bagaimana berhadapan dengan pasukan-pasukan yang harus dilucuti senjatanya, kemudian juga adalah mandatnya bagaimana Dewan Keamanan PBB membuat mandat tersebut, kemudian bagaimana mandat tersebut nanti didukung oleh Sekretariat Jenderal PBB. Kemudian juga bagaimana nanti harus ada penelitian dari PBB tersendiri, bagaimana pasukan itu akan beroperasi, kemudian bagaimana nanti harus ada advance team, sehingga nanti pasukan yang datang selanjutnya itu datang sesuai dengan prosedur, datang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga nanti dalam perihal mandat yang akan diberikan oleh oleh Dewan Keamanan PBB tersebut, tentunya ada kata-kata kunci yang harus dimengerti, misalnya perlindungan masyarakat umum, kemudian pelucutan senjata bagi para kombatan, kemudian mendukung pemilihan umum, kemudian juga mengupayakan hak asasi manusia. Jadi ini adalah hal-hal teknis yang dikuasai oleh Dewan Keamanan PBB dan juga oleh negara-negara yang akan menerima mandat tersebut. Jadi ini adalah tidak mudah. Kalau Israel berbicara di tataran normatif dan Indonesia berbicara di operasional. Untuk tataran operasional itu maka mandat harus dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian juga nanti Dewan Keamanan PBB itu harus menjelaskan personil-personil apakah yang dibutuhkan, kemudian dari negara saja, kemudian juga bagaimana kontrol kendali dari pasukan yang akan diturunkan tersebut. Jadi ini adalah hal-hal yang masih hal-hal teknis yang belum terjawab. Tapi Israel sudah dengan tegas mengatakan tidak boleh ada pasukan yang datang tanpa persetujuan dia. Sedangkan Indonesia dan negara-negara yang pro perdamaian mengatakan kami masih menunggu persetujuan dari PBB, dan kalau sekiranya Sekretariat Jenderal PBB dan juga Dewan Keamanan PBB itu memutuskan, maka kita sudah siap dengan 20.000 anak-anak putra dan putri Indonesia. Jadi kita berbicara pada tataran manajemen, sedangkan Israel berbicara pada tataran idealisme. Jadi ini belum ketemu. Jadi tentunya Amerika Serikat harus disadarkan. Baik. Apakah Anda menghendaki program yang Anda lakukan kemarin itu hanya menjadi macan kertas, atau tetap Anda akan menjadi permainan bulan-bulanan dari Israel itu sendiri? Jadi ini yang harus kita yakinkan pada dunia. Baik. Itu juga harapan masyarakat dunia di tengah gencatan senjata yang dilakukan Gaza dan Israel. Kita harapkan rakyat Gaza dan Palestina bisa merasakan kedamaian seutuhnya di sana. Terima kasih Prof. Reza Shah sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore, sehat selalu Prof. Terima kasih. Pemirsa, di tengah reruntuhan Gaza, sebuah potret memilukan viral di media sosial. Seorang anak kecil tampak duduk seorang diri dan menangis di antara puing-puing rumahnya yang hancur. Seorang anak di Gaza terduduk seorang diri dan menangis di antara reruntuhan puing bangunan. Tatapannya kosong, seolah mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi. Tak ada dinding, tak ada tempat berlindung, hanya sisa-sisa masa kecil yang terkubur di bawah puing. Meski gencatan senjata masih berlaku di Gaza, namun serangan brutal Israel terus dilancarkan di tanah Gaza. Agresi terbaru ini menunjukkan pengabaian total Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Di tengah gencatan senjata total, militer Israel kembali menyerang sejumlah wilayah jalur Gaza. Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat di sejumlah wilayah, antara lain di Khan Yunis, bahkan di kamp pengungsian Nusairat dan Burej. Akibat serangan ini, data sementara sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Puluhan orang lainnya pun terluka, bahkan masih banyak yang terjepit di antara reruntuhan bangunan. Serangan Israel turut menargetkan satu mobil warga sipil di Khan Yunis di Gaza Selatan yang menewaskan 5 orang, termasuk 2 orang anak. Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata total yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Operasi besar-besaran dilakukan polisi di Rio de Janeiro dalam memerangi perdagangan narkoba. Penggerebekan tersebut menewaskan 132 orang dan 81 orang ditangkap. Polisi berhasil melakukan operasi besar-besaran di Rio de Janeiro terhadap perdagangan narkoba dan kejahatan yang menewaskan 132 orang dan 81 penangkapan. Operasi ini melibatkan 2.500 personil keamanan yang menyebar di kompleks favela Alemão. Polisi berpatroli menggunakan senjata lengkap di jalan-jalan dan menangkap para tersangka. Selain anggota geng, 4 polisi tewas dalam operasi tersebut. Penggerebekan ini menargetkan salah satu geng terbesar, Komando Vermelho, menjelang acara KTT Iklim Dunia. Di kawasan Rio de Janeiro, polisi kerap melancarkan operasi melawan kejahatan terorganisir yang seringkali mengakibatkan penembakan yang membahayakan warga. Rencana pengukuran ulang lahan sengketa di kawasan Tapak Kuda, Kota Kendari berujung ricuh. Kami segera kembali.